Daerah mana tuh, bro? Lolek. Daerahnya tuh di bagian Timur Ende. Daerah mana? Daerah bagian Timur Ende. Gus, suara Lolek jelas nggak di tempatmu, Gus? Atau di tempat kamar kau aja nih yang kurang jelas? Jelas, jelas. Oh, jelas ya. Oke. Nah, Danau Tiga gitu ya. Warna. Jelas ya. Nah, Lolek tadi kamu daerah mana? Itu apa nama wisatanya? Danau Tiga Warna. Kilimut, Danau Kilimut tuh. Danau Kalimutu. Keli. Oh, Kelimutu. Kayaknya pernah dengar ya. Mantap, mantap, Nah, mantap. Berarti Agus coba Gus. Kalau Agus banyak daerahnya. Ayo, ayo, semua pakai background. Kita ini dulu, 1 menit cari background dulu ya. Menampilkan Bentar, keindahan daerah tempatnya masing-masing ya. 1 menit ya. bentar, bentar. Bentar, bentar. siap. 1 minute. Nggak wajib sih, cuma 1 menit boleh ya. Lolek udah fix itu. Dah. Belum. Ada dua. Oke, satu ya, pilih satu aja. Habis itu nggak bisa lagi diganti selama belajar ya. Oke. Aku juga cari dulu deh. Hai. No. Eh, Lol. Sip. Oke, save. Sama aku. Agus Ini. udah, Agus nggak perlu Saya pakai. ini apa namanya? Dia kayaknya nggak. Saya Hah? ini apa namanya? Pakai tablet susah jadinya. Oh, aman aman, nggak apa-apa nggak apa-apa. Nggak bisa kalau pakai tablet. Bisa. Nah, marco udah ya. Ini. Kelimutu National Park. Oke, udah ya. Sip. Apa kabar kalian guys? Baik. Agus Baik. baik, Lolek. Sepertinya Baik. nggak ada yang ini ya, yang pergi liburan ya. Agus juga Bentar kayaknya nggak? stay Bentar di nggak? Bentar apa nggak? namanya, stay di rumah. Kenapa Gus? Izin keluar, izin keluar. Oh, Agus live lagi. Di situ bisa berenang nggak Lolek? Lah. Lolek di tempat di Danau Kelimutu itu bisa berenang nggak? Halo. Ya bisa. Itu danau apa dihalangi pagar kan. Waktu itu ada turis lompat sih hanya tahu hilang. Menghilang. Oh, berarti kesimpulannya di situ tidak bisa berenang guys. Jadi jika kalian ke Kelimutu tidak untuk berenang, Ya. tapi di situ untuk tempat berfoto saja dan menikmati pemandangan. Jangan melompat seperti Ya. turis ya. Jika Anda menyayangi nyawa Anda masing-masing. Oke? Oke, oke. Kemarin kita terakhir belajar pecahan ya. Ada yang masih ingat kemarin itu kita belajar Ya. apa aja? Random aja, sebutin apa aja. Sebutkan dua masing-masing kalian Pecahan. belajar apa kemarin. Pecahan. Mm-mm. Campuran. Pecahan campuran tambah tempat pecahan biasa. Oke, Habis itu Lolek bilang pecahan pengurangan. pengurangan Dan juga ya. Oke, Lolek bilang penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa, terus ada pengurangan pecahan juga ya Lolek ya. Agus. ya. Oke, Agus. Kenapa Gus? Lolek, suara Agus kedengaran nggak di situ Lolek? Agak kedengaran. Nggak kedengaran ya? Coba ngomong lagi Gus, kedengaran nggak kira-kira? Apa? Dengeran nggak? Dengaran. Belum. Dia ada suaranya tapi ini nggak keluar gitu. Tapi kayak ini kayak suara kecil kali kecil. Halo, halo.
Dengar Nah, nggak? ini kedengaran cuma kecil. Ya, betul. Sudah bisa nggak ini? Blur, kenapa blur? Yang mana deh? Coba ngomong lagi, Gus. Coba. Oh, ini, ini, Dengar nggak? Belum kedengaran. ini. Cek. Apa ini? Eh, ini. Oh, ini. Oh, ini. Oh, ini. Ini. Oh, ini. Oh, ini. Oh, ini. Oh, ya. Dengar kok. Halo, sama aku. Lah. Tarik away. Yang kedengaran kak? Nah, ini udah kedengaran. Dah, dah. Oke, jadi gitu ya. Kemarin tuh apa, Gus? Aku kemarin masih ingat satu materi. Jangan biasa. Ya, masih ingat penggunaan metodenya? Kemarin tuh kan kita ada belajar metode apa tuh? Mana? Belajar metode apa? Wah, Butterfly Butterfly. ya. apa? Ya, ada belajar apa metode sebentar. Metode kupu-kupu ya. Nah, Ya, jadi kemarin itu kita ada belajar metode butterfly untuk mencari ya hasil penjumlahan maupun pengurangan pecahan. Nah, ya. in prinsipnya itu kalau pecahan itu kan harus apa tuh? Harus harus ini ya, harus apa namanya? Bisa menyamakan penyebutnya dulu ya. Itu ya konsep pecahan. Nah, hari ini kita mau belajar materi ini ya, terakhir tentang pecahan. Lebih tepatnya itu nanti kita mau belajar dulu tentang pecahan, bilangan desimal, sama percentage, persen. Di sekolah udah belajar belum? Desimal, persen, Hmm, saya pernah Desimal sih. udah. udah ya, udah belajar desimal. Saya Nah, udah lupa. ini nanti kita coba review lagi sebelum kita masuk ke materi bangun datar di besok ya. Besok kita coba masuk bangun datar. Nah, nanti kita coba ini dulu. Coba selesaikan dulu tentang materi pecahan. Yang terakhir itu nanti tentang yang namanya pecahan desimal dan percentage. Nah, langsung aja ya. Nanti kalau bingung atau ada mau bertanya langsung, nanti langsung ngobrol aja satu-satu ya untuk tentang materi ini. Nah, jadi ini dia ya, pecahan dan persentase. Oke, kita akan pakai cukup banyak slide ya di sini ya hari ini. Nah, sebenarnya kita mau review dulu ya tentang yang namanya konsep pecahan maupun konsep desimal gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat gambar yang apa nih, gambar yang di sebelah kanan ini kan kalau dilihat itu ada katakanlah satu wilayah ini tuh taman bermain ya, di mana satu kotak ini adalah satu bagian. Berarti ini ada berapa kotak nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh ya. 10 ke kanan. Terus ada berapa nih? Ke bawah ada satu, dua, empat, ada 10 juga. Nah, berarti ada 100 gitu ya. 100, 10 kali 10, 100 kotak. Nah, katanya kedai cemilan ini
ke D9 ini itu yang berwarna kuning, yang di warna kuning ini, itu ada berapa kotak? Ada berapa kotak? 15. Berapa? 15. 15. Nah, jadi ada 15 kotak dari total 100 kotak gitu ya. Nah, ini kalau digambarkan ke dalam bentuk eh, desimal gitu ya, adalah 15 dari 100 kotak gitu ya. Nah, atau kalau misalkan kita buat dalam bentuk desimal itu dia 0,15. Gitu ya teorinya ya. Jadi itu adalah tentang pengenalan dari bilangan desimal. Nah, terus apa nih hubungannya gitu ya? Nah, sebenarnya kalau kita nanti udah kita belajar pecahan itu, nanti target kita itu bisa belajar tentang mengubah desimal dari pecahan ke desimal. Terus dari mengubah pecahan ke desimalnya itu dibalik lagi nanti dari mana desimal ke pecahan, pecahan ke desimal, nah nanti sama yang terakhir desimal ke percentage ya. Itu yang mau kita selesaikan dulu hari ini supaya besok kita bisa masuk ke bangun datar. Nah, gini, makanya tadi kalau kita misalkan balik nih ke bagian yang cemilan tadi itu dari 15 dan 100 gitu kan. Ini yang mau kita ubah ke desimal tadi gitu ya. Nah, caranya gimana? Masih ingat ya konsepnya ya? Jadi pertama itu adalah kita harus memisahkan bilangan itu ke dalam bentuk koma seperti ini. Kita menggunakan tanda koma. Ketika dia satu di belakang koma, itu dia mewakili 1/10. Dua di belakang koma itu dia udah mengambil perseratusan, 1/100. Dan nanti dia seterusnya per 1000 dan seterusnya ya. Mungkin kalau dia di kelas 5 SD nanti mungkin sampai per 1000. Di sekolah udah belajar sampai per berapa? Per 10.000, per 1000, per 100, 1.000. per 1000. Nah, biasanya maksimal itu mentok di per 1000 ya. Tapi kalau Hmm. misalnya kan nanti kalau kita naik lagi ke level SMP, ke SMA nanti udah per 10.000, 100.000 ada levelnya. Nah, 1/10 inilah yang dinamakan dengan 0,1. Oke? Dia kan satu di belakang koma kan. Jadi dia itu 10 bagian dia artinya 1/10. Kalau dia dua di belakang koma, dia per 100, 1/100. Kalau dia tiga di belakang koma, dia tadi per 1000. Ini mengubah desimal ke pecahan. Berarti kalau ada dia 0,2 dalam bentuk pecahan dia di berapa tuh? Berapa? 0,2. Kalau 0,2 diubah ke dalam bentuk pecahan, itu berarti jadi berapa? 2/10. 2/10. Gampang ya. Terus kalau dia misalkan 0,03, 0,03, Berapa? 0,3 ada yang misalnya 0,03, 3/100. berapa? 3/100. 3/1 sih gampang. Boleh? Oke, kenapa? Boleh. Lolek kemana ya? Oke, oke, dia sudah muncul kembali guys dari Danau Kelimutu. Boleh. Oh, Nah, oke, lolek. Kalau lolek 0,6 ke dalam bentuk pecahan berarti 0,6. 6/10. berapa? 6/10. Di tempat Agus kedengaran nggak ya soal lolek Gus? Beneran. Oke, sorry. Ini berarti di tempat kamu nih. Berapa lolek? Sorry, sekali lagi. 6/10. 6/10 ya, oke. Eh, berarti udah ini ya. Kalau dia 0, terakhir, 0,08, 0,08. Saya boleh jawab. Bebas, Saya apapun. Kak atau Agus. Eh, Bebas 8 aja. per 100. Oke, gampang ya, 8/100. Nah, berarti udah bisa ya mengubah bagaimana cara mengubah bilangan desimal ke pecahan. Nah, jadi kalau kita balik tadi kita kan sudah punya nih 0,15 ya tentang bangunan tadi ya. Bangunan yang kita pakai tadi di taman bermain yang gambarnya tadi itu ya.
Nah, itu kalau kita lihat, dia kan 0,15 ini, ada berapa di belakang koma dia? Kamu kok bisa ngingatnya gini, dia ada berapa di Pak, belakang koma gitu. Ini dua titiknya ada dua bilang belakang koma, dua berarti dia per 100 gitu ya. Kalau 0,135, 0,135. 135 ada per nggak yang 1000. bisa? Berapa? 135 per 1000. Oke, kalau gini, 0,100, Eh, 0,100, 100 per 1000. 100.000. oke, 100 per 1000. Berapa tuh? Oke, Agus bener ya. Lolek kalau dalam bentuk pecahan 0,100 ini berapa lolek? 0,100. 100 per 1000. Nah, 100 per 1000. Sebenarnya ya, bener, nggak ada yang salah ya, 100 per 1000 gitu ya. Nah, sebenarnya kalau disederhanakan pun sama dengan 1/10 kan. Oh, kita coret satu Ya. per 10. Jadi kadang kalau misalkan dia di belakangnya itu udah 0, 0, 0, 0 itu kadang dia nggak di ini lagi, nggak diperhatikan. Ini bisa dihapus aja sebenarnya gitu loh. Dia menandakan 1/10. Sampai dia nangkap? Ap- Oke ya, Enggak. gampang. Ini masih materi yang sangat-sangat gampang. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gimana nih kalau misalkan dia itu bercampur gitu ya? Gimana caranya kalau kita mau mengubah 3,4 ini ke dalam bentuk pecahan? oh, Ada yang bisa? Tidak. Ya. Lolek? Lolek bisa? Tidak. Agus? Tidak. Nggak. Nah, sebenarnya gini, sebenarnya kita bisa melakukan pemecahan dulu gitu ya. Kita pecah dulu. Sebenarnya kalau kita lihat 3,4 ini, ya kan? Kita lihat di sini kita bisa mereka kita pecah dia menjadi dua bagian gitu ya. Nah, yang di depan komanya kita tulis dulu. Oke, 3 ditambah. Mereka ini adalah hasil dari gini. Nah, di sini kita lihat bahwa sebelum 4 ini kita bisa tuliskan seperti ini ya, 0,4. Sebenarnya di depannya ini ada 0. Nih, ada 0,4. Oke, kita sudah pecah seperti ini. Nah, berarti kalau kita lihat 0,4 ini gampang ya. Gimana nih cara mengubahnya menjadi pecahan? Ada yang bisa 0,4 jadi 4/10. berapa? 4/10. 4/10 gitu ya. Nah, nah ini kemarin masih ingat nggak? Gimana nih? Ini kalau mau disatukan bisa ya. Ini kan pecahan Bisa. jadi berapa? 7 per 3, 10. 4/10. Ya. Oke, kalau Agus bilangnya berapa, Gus? 34. Berapa? 34. 34. Ayo, mana yang benar? 34/10 atau 34? 34 per 10. Ya, jadi gini, ini sebenarnya kalau ingat ya, kalau ini penjumlahan antara bilangan bulat dengan pecahan itu nggak perlu dijumlahin yang langsung ribet gitu ya. Kalau kita buat dalam pecahan campuran, dia tinggal kita satukan aja. Seperti ini. Benar ya, yang dibilang Lole tadi itu benar. Bagus. Nah, berarti kalau misalkan kita punya tentang bilangan 2,4, kalau kita mau ubah ke dalam bentuk pecahan campuran jadi berapa? 2, 4/10. Berapa? Lole bilang berapa? 2, 4/10. 24/10. Ya. Ya, benar ya. Ini sama dengan 2, kita tambah dengan 0,4 ya tadi ya. 0,4. Nah, ini sebenarnya kalau disatukan menjadi 2 tambah 4/10 ya. Nah, ini sama dengan berapa? 24/10. Gus. Oke, gimana kalau sekarang kita ubah lagi nih, soalnya yang lebih panjang lagi nih, lebih advance lagi. Kita punya 3,15. Coba, bisa nggak? tiga Oh, koma satu lima.
Sudah, sudah, Lolek udah? ya, Sebentar ya, kita tunggu Agus dulu. Dah. Oke, berapa? 3,15. sudah. Berapa? 3,15/100. Oke, Agus dapat berapa? 3,15/100. Benar ya? Ya benar, bagus. Ini 3,15/100. Nah, ini kita tambah dengan berapa? 0,15 ya. Oke, ini Ya, gampang. Ini jadinya 3 ditambah dengan, ini kalau diubah kan ada 2, berarti dia per 100. Nah, ini sama dengan 3,15/100. Bagus. Nah, gitu ya. Jadi paling cara cepatnya itu tanpa juga kita mengubah gitu ya dalam bentuk penjumlahan. Sebenarnya kita bisa tinggal mengingat ini ya, mengingat apa namanya? Dia ada berapa sih diletakkan di belakang koma gitu. Misalkan kalau kita punya misalkan 5,2 gitu ya. Ini bisa dengan cepat kita lihat gini, oh kita tulis dulu 5 gitu ya. Ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Berarti ini langsung berapa nih? Oh dia di berapa nih? Belakang komanya ada berapa? Ada satu angka gitu ya. Berarti kalau dia tadi di satu angka, dia per 10, per 100, atau per 1000? Per 100/10. Per 10, langsung aja. Langsung ya per 10 gitu. Oke? Nah nanti kalau misalkan mau mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa, gampang. Jadi berapa nih kalau pecahan biasanya? Tergantung soal ya. Kadang jadi berapa nih kalau pecahan biasanya? yang biasanya Ya, kan ini 52/10. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 52/10. 2/10. very good. Bagus guys. 10. Gampang gitu ya. Terus nanti kalau misalkan juga ada ketemu, misalkan dia misalkan ketemu nanti dia misalkan ini Per 5. 25,5. Berarti ini langsung aja cepat. Jadi berapa nih? 25 langsung aja kan? Dia kan ada satu di belakang komanya itu satu angka aja. Langsung aja 5/10 gini ya. 10. Sorry. Terus kalau ada 120 gitu ya, 12. Berarti ini jadi berapa? 120. Nah, ada berapa nih di belakang koma? 120. Ada 2 digit ya, ada Itu angka satu dan berapa? 2. Karena ada 2 bilangan, berarti dia jadi per, 12/100. betul, 12/100. Sampai sini, ada yang panas nggak kepalanya? Atau masih gampang aja nih, masih dingin banget sih Kak, kurang Gampang. kurang ini. Agus, masih gampang ya? Ya, Masih gampang. Oke, sebentar. Nah, jadi gitu ya. Kita kalau misalkan dia meletakkannya dia itu ke dalam suatu kolom yang kita mau kesederhanakan tadi gini, prosesnya itu adalah kita lihat nih dari dia angka pertama di belakang koma itu udah menempati posisi per sepuluhnya dulu gitu ya. Jadi kalau kita misalkan buat 23/100 ini duanya kita letakkan dulu dia di per 10, tiganya ini kita letakkan dulu dia per 100 dan seterusnya kalau ada bilangannya. Makanya dia karena di 23, oh dia menempati ada dua di belakang koma nih, dua di belakang koma gitu ya. Berarti dia jadi per 100 seperti ini. Gampang ya, masih gampang ya, masih bisa ngikutin. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, sudah. Aman? man. Aman. Oke. Nah, sekarang kita mau coba dulu dengan
apa namanya? Mengubah pecahan ke desimal gitu ya. Contohnya adalah kita mau mengubah 3/5. Nah, tadi kalau misalkan kita udah buat dia, kalau kita ingat ya, 0,1 itu berarti berapa tuh? Tadi kalau pecahan nol nol per koma satu itu kan 1/10. Nol satu per koma nol sepuluh satu, 0,1 1 1 per 100 100 betul ya. per Nah, jadi kita sepuluh mau, suara kamarku jelas nggak ya? gas banget. Banget Jelas. ya. Bagus. Nah, sekarang gimana kalau dia itu penyebutnya itu nggak 10 gitu. Kayak ini contohnya kita mau buat 3/5 supaya dalam bentuk desimal, bagaimana caranya gitu. Nah, idenya itu gitu. Idenya itu adalah gimana caranya membuat penyebutnya ini apakah dia menjadi per 10, 100 supaya gampang gitu ya. Sama 1000 gitu. Bebas dan seterusnya. Nah, caranya gini nih, kita bisa mengubah supaya 10, 3/5 ini kan kita kalikan 2 ya. Ya enggak? Atas bawahnya kita kalikan Ya, 2, maka ketemulah nih per 10, 6 per 10 nih. Nah, kalau kalian udah ketemu dengan per 10, ini jadinya gampang banget. Jadi berapa nih? 0,6. 0,6 kata si Lolek. Agus setuju nggak 0,6? Bentar. Kenapa Gus? Setuju, setuju. Setuju ya, setuju. Nah, katanya Lolek 0,6, aku juga 0,6. Nah, jadi idenya gitu ya, kita mau mengubah dia menjawab di bawahnya jadi per 10 supaya dia itu gampang dinyatakan dalam bentuk desimal. Nah, dan kita lihat benar gitu ya. Kalau 0,6 per 10 itu dituliskan dalam bentuk desimal ya gampang, tinggal tulis 0,6 gitu. Nah, sampai sini dulu kita sebelum kita masuk ke persentase ya. Itu mungkin kita tambah satu ini lagi deh contoh. Oke, coba kamu kasih soal satu aja buat latihan desimal. Sebelum kita masuk ke percentage, misalkan kita mau bikin ini nih. Katakanlah kita mau menghitung berapa, gimana cara mengubah bilangan desimal dari 5 per hmm, berapa ya? 5 per, jangan 5 per, ya 5 per berapa nih, nah, nih. Jangan kita mau mengubah bilangan desimal dari 2/4. Ada yang bisa nggak mengubah bilangan desimal dari 2/4? Ini berapa sih kalau dinyatakan dalam bentuk desimal? Sama 1/2. Bebas, yang mana dulu bebas. 2/4 dan 1/2 mau dinyatakan dalam bentuk desimal. Kalau 2/4 itu boleh dikali lebih dari 10. Boleh, benar. Karena dia kalau nggak bisa, kalau dia garis 10, berarti kita nyatakannya dia dalam bentuk lebih dari 1/10 ya. Bisa ke 1/100, 1/1000. Itu yang 0,5, Lolek jawabnya berapa? bro. 0,5 Yang mana tuh yang 0,5? yang bawah. Oke, Lolek bilang yang ini 0,5. Oke, tampung dulu. Agus punya pendapat yang sama atau berbeda ini? yang yang ada yang 2,4 itu 50/100. 50 50 per 100. per 100. Jadinya itu 0,50. 0,50 50. ya. Nah,
Lolek nomor yang di atasnya sependapat nggak dengan Agus? Hmm, Mana ya? Sependapat? Enggak. Lolek katanya nggak sependapat. Jadi yang berapa tuh? Lolek kira-kira masukannya berapa nih? Kalau nggak sependapat, kamar aku lebih senang nih. Berarti ada yang ini dipikirkan. Beda nih caranya nih gitu ya. Hmm, apa ya? Apa ya? Gimana Lolek? Hmm, tunggu bro. Apa ya? Kenapa? Tunggu bro, ada cakar. Ada pikir cakar. Mau nulis dulu ya. Oke, oke. Aku boleh ngerjain yang nomor 2 juga ya. Tapi kalau misalkan oh, setuju dengan Lolek, ya, nggak perlu. saya setuju. Setuju ya? Oke. Bro, Hmm, yang kenapa bro? saya setuju sih yang Agus punya sih. Hanya harusnya itu 0,5. Oke, Lolek bilang setuju ya. Kamu setuju dengan Agus ya? Ya, harusnya Agus itu betul sih. Hanya 0,5 aja. Oh, hanya 0,5 aja. Bukan 0,50 gitu Ya, ya. ya, Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari kita bahas ya. eh ini tidak ada yang salah. Jadi jawabannya Agus sama jawabannya Lolek itu atas dan bawah itu sama. Karena sebenarnya pun 2/4 dan setengah ini kan sama sebenarnya kan? ya Ya dibagi nggak? dua Kalau aja. misalkan 2/4 sama-sama kita bagi dua, 2/4 dibagi sama-sama dibagi dua kan nilainya itu adalah 1/2 Satu per juga dua. gitu ya. Nah, di sini memang Agus itu Kak Marco nangkap idenya. Kamu kali 25 ya Gus masing-masing ya. Betul, bagus 50/100. Nah, di sini 0,5 bisa juga nih 0,50 jadi dalam per 100 dia dinyatakan 0,50 atau kalau misalkan dia dalam per 10 ini kan bisa ya. Kalau nolnya itu di belakang itu kadang kita nggak perlu tulis juga nggak apa-apa. Jadi 0,5 gitu ya. Ini dinyatakan dalam per 10. Kamu mau menyatakan per 10 dia biar sama seperti ini atau kamu mau menyatakan dalam per 100 itu nilainya sama, nggak ada bedanya. Nanti apa bedanya ketika kita mau belajar tentang persen? Oke, nanti kelihatan nih bedanya ini tuh apa di dalam persen. Soalnya kalau dia di dalam desimal biasa nggak apa-apa, kamu mau mengubah dalam bentuk 0,50 atau mungkin 0,500 pun nggak apa-apa. Berarti ini kamu menyatakan dalam bentuk per berapa nih? Kalau 0,500. Per 1000. Benar, per 1000, bagus. Bagus ya. Jadi kalau misalkan kamu nyatakan dalam dia per apa namanya? Dalam bentuk 0,500 berarti dia per 1000. Gitu. Oke ya. Sampai sini masih gampang nggak? Masih ngikutin? Ah, Ya. Oke, lanjut kita lanjut ke sebentar. Eits, stop ya. Oke. Nah, kita masuk ke materi persentase ya. Persentase. Jadi persentase itu adalah apa? Itu kalau dilihat ya, ini bahasa dari bahasa bahasa apa bilangkannya ya? Bahasa ininya lah, bahasa Sanskertanya atau bahasa Jawanya, persentum ya. Artinya itu per 100 ya. Kalau di apa di ND bahasa aslinya apa Lolek? ya, Apa bahasa daerahnya ND? ada bahasa Ende dan Leo. Bahasa apa? Ende dan Leo.
Oke. Yang kami guna itu ND. Kenapa? Yang kami guna sebagai bahasa daerah itu ND. Apa nih bahasa ND, bukan bahasa Leo. Oke, oke. Bukan bahasa yang goyang. Nah, gitu. Jadi maksudnya gini, dalam bentuk persentase itu artinya apa? Per 100. Per apa? Kalau persen, per 100 ya. Ingat ya, percentage itu adalah per 100. Jadi kita mau menyatakan suatu bilangan desimal itu ataupun suatu pecahan itu ke dalam bentuk persen, artinya kita bagaimana menyatakannya dalam bentuk per 100. Oke ya. Nah, kalau kita balik tadi nih ke ini, ke D9-nya tadi itu ya. Tadi kan kita lihat 0,15. Kadang gini, kalau kita misalkan lagi ngobrol gitu ya, misalkan kalian nanti suatu saat misalkan mau menjadi seorang pengusaha, apa tadi, misalkan jadi, enggak lah, jadi dokter ada yang menjadi pastor juga ada, pasti bicara itu gini. Contoh kalau misalkan dokter itu potensi dia sembuh itu berapa persen? Kadang jarang ditanya ke dokter itu jawabannya, oh dia akan disembuh 0,5 dok gitu. Kadang nggak ini kan. Peluang dia hidup misalkan berapa? Oh 0,5. Jarang tuh bilang orang bilangnya kayak gitu kan. Kalau kalian nonton di TV. Dibilang mungkin 50% dok. 50% harapannya hidup. Berarti dia 50% hidup, 50% akan meninggal gitu. Atau mungkin misalkan ada, misalkan kalau pester gitu kan, berapa jemaat yang hadir? Loleh nggak mungkin jawab ke orang itu berapa. Oh, yang hadir itu jemaatnya ada 0,3 gitu. Kamu pasti jawab, oh 30% dari total jemaat. Kayak gitu ya. Itu kenapa kalau di dalam bahasa sehari-hari itu dia nggak pakai 0, ya guys, tapi dia pakai percentage. Pertanyaannya secara matematika gimana nih? Kalau kita tahu 0,15, ada yang bisa nebak nggak? Ini kalau dalam persen berapa? 0,15 nih, kedecambelannya ini katanya 0,15 bagian. Terus kalau mau dinyatakan dalam persen berarti berapa? 20, Berapa Lolek? 150, Kurang tepat. Agus, Agus berapa tuh Gus? 15% mungkin Berapa? 15%. Nah, 15/100. Lolek tadi bilang berapa Lolek? hmm, per, oh, tadi saya jawab ini 150 Ya, jadi gitu persen. ya. Sebenarnya gini, sebenarnya ide dasar dari gimana dalam menyatakan percentage dalam percentage itu adalah gimana caranya mengubah 0,15 ini. Pertama kita ubah dulu dia dalam bentuk pecahan. Nanti di mana dia itu penyebutnya jadi per 100. Per berapa tadi persen itu? Per 100. Nah, tadi kalau kita ubah 0,15 ke dalam pecahan jadi berapa nih? Ada yang bisa yang bantu nggak? Jadi berapa nih kalau dalam bentuk pecahan? Berapa nih? Kalau dalam bentuk pecahannya 0,15 berarti jadi berapa? Agus, berapa Gus? Oh, Masih ingat nggak? 0,15 kalau dalam bentuk pecahan jadi berapa? 15 lupa. Lolek, berapa nih Lolek? Lolek bisa nggak? Tadi Berapa? kalau misalkan 0,1 kan jadi 1/10. 0,6 I know jadi it. satu Uh, enam per 10. 15 per Nah, 100. benar. Guys, ya 15/100 ya. Nah, 15/100. Jangan takut salah ya guys. Coba aja terus. Nah, ini udah per 100 kan? Udah belum? Dah, Sudah ya, udah Nah, dalam per 100. Nah, tadi persen itu kan udah dinyatakan dalam per 100. Berarti kalau dia sudah dalam bentuk per 100, kita tinggal bisa mengubahnya ini menjadi 15% seperti ini. Oke? Nakam nggak? Jadi idenya itu cuma gimana caranya
penyebutnya itu jadi per 100 aja. Nanti kita mau mengubah-ubahnya seperti apa dengan menggunakan pecahan senilai, tak masalah gitu ya. Contoh, kalau misalkan kita punya katakanlah 2/20, kalau kita mau mengubah ke dalam bentuk persen jadi berapa? Dari 100, 10/100. Betul, 10/100. Bagus. Ini pecahan Ininya senilainya dibilang Agus. 10%. Bagus, 10%. Gitu ya? 10%. Aduh. Oke, kalau misalkan kita punya lagi misalkan 3/25. Supaya kita mau menyatakan dalam bentuk persen berapa tuh? Oh, 12/100. Berapa? 12/100. Bagus. Kali 4 ya, Gus. Ya, 12/100. Atau ke persen jadi 12%. berapa? 12? 12%. Persen. 12%. Oh, Oke, kita ketemu nih 12% gitu ya. Bagus. Nah, sekarang, nah, gimana nih kalau kita disuruh lagi balik lagi ke taman kita ini ya, kita ya taman yang kita bangun. Sekarang kita gini, berapa persen dari taman hiburan yang digunakan untuk wahana? Ada yang bisa menyatakan dalam bentuk persen nggak? Wahana itu yang berwarna kuning ya. Ini yang berwarna kuning ini wahana semua tuh. Berapa persen nih Pasti uang jadi dihitung, Kak. wahana, guys? Eh, Kita mau mencari berapa persen sih yang digunakan lahannya ya. Katakanlah ini lahan buatannya si Lolet ini. Dia mau bangun lahan untuk festival gitu ya. Oh, tahu, 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 tahu. Lahannya di dekat kali di Kelimutu ya tadi namanya ya Lolet ya. Tahu, tahu. Berapa persen nih lahan yang dia pakai tujuh buat puluh lima taman persen. hiburan? 75%. Agus jawab berapa Gus? 75%. 25%. 7. 75%. Oke, kita tampung dulu. Agus bilang 75%. Nanti yang benar dapat ini ya, bisa beli di snacknya si ini, di tempat si Lolek nih. Kalau udah jadi dibangun ya, dapat diskon. Ayo, Lolek, berapa persen? 6,5. 6,5. 6. Oke, kalau karena coba Agus Enam sambil puluh jalan lima, enam sambil puluh lima, Agus katanya revisi. Jadi berapa Agus? 65. Oke, 65. Kalau misalkan salah, nanti selain vouchernya juga tidak jadi diberikan, kamu nanti ikut membangun ya, membangun tamannya ini aja. Ayo bro, udah ada yang mau membantu membangun loh. Lolek jawabannya berapa nih? Oh, Oke, Agus kita note di dulu ya. sini Agus tadi dapatnya jawabnya tuh 65%. 65% sih. Berapa? 65% sih. Oke, Lolek juga ketemunya sama 65%. Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Tapi ini Kalau bukan ratusan. kita sedikit. Bukan ratusan Siapa yang sih. mau jelasin nih? Oke, ya Gus. Bro, Siapa Gus? Cuma kotaknya ini kan 100. Lalu kotak biru ada 15. Dan kotak ah, kotak kotak putih ada Putih. 20. Mm-mm. Lalu 15 ditambah 20 sama dengan 35. Lalu 35 dikurang 100 hasilnya 65%. Kebalik ya, 100 kurang 35 ya. Ya, Oke, ketemu 65 ya. Berarti yang kuning 65 bagian ya. ya. Lolek ada cara sama Lek caranya? dah hitung 7 kali 5 ditambah 6 kali 5. Satu. Oh ya benar. 6 kali 5 dari mana 6 kali 5? 6 kali 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Eh,
Ya, 6. 6 kali 5. 6 kali 5. Mana nih? Yang besar tengah ini kan 7 kali 5. Yang kecil yang di bagian di bawahnya yang Sebentar, kamu permainan belum lihat. Yang mana nih? Yang mana yang nih? putih. Coba arahkan kursornya. Kelihatan nggak kursornya? Ah, ini. Atau Lolek pakai mouse bisa Yang coret-coret. ini. Yang ini Oh ya, bagiannya oke. 7 kali 5. Ini 6 kali Oh, 5. oh, ya benar 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 benar. Kamu membedahnya jadi ini ya. Jadi dua ya. Ya, Bagus. Selain itu ada cara lain juga ya. Kamu langsung bisa mengambil ini 6 kali 10 nih. Bisa juga kayak gini ya. Ini kan 6 kali 10 kan? Terus nanti kamu ah, tanggal tambahin dengan yang ini juga nggak apa-apa. Kalau Agus dia bekerjanya dia mentotalkan yang paling kecil dulu. Bagus, nggak apa-apa. Bener juga ya. Baru nanti kamu kurangkan karena kamu udah tahu ini 10 kali 10 juga. Bagus. Dua-duanya nggak ada yang salah, dua-duanya benar dan bagus cara berpikirnya. Bener ya? Jadi 65%. Nah, pertanyaannya gini. Ini kan dalam bentuk apa? Percentage ya. Ada yang bisa nggak ya. mengubahnya menjadi bentuk desimal? Oh, 65% kalau jadi desimal jadi berapa? 6,5. Berapa Lolek? 6,5. 0,5. 6,5. Coba tulis 6,5 atau 0,65 atau 0,5 nih. Eh, 0,65. Oke, Lolek bilangnya 0,65. Agus kira-kira dapat berapa, Gus? enggak. 65%, 0,65 tuh. 0,65 ya. Oke, bener ya. Jadi itu dalam bentuk persen pun sama ya. Dia diubah jadi 0,65. Nah, bagus. Berarti semuanya udah paham tentang percentage dan desimal gitu ya. Gak ada yang susah di sini. Bro, Nah, terus eh, sebentar ya, bro. Ada kenapa? ada ke belakang sedikit. Oh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Oke. Oke. Agus, mau minum dulu juga boleh ya, Gus? Oh, Jangan lupa sambil login ini ya, login LMS-nya Algonova ya, guys. ya. Pokoknya setiap selesai materi, kalian kasih feedback. Jangan lupa dikasih penilaiannya juga ya. Ini hari terakhir ya? Enggak sih, Agus justru kita ada satu kali, dua, berapa kali pertemuan nih kita ke skip ya. Yang Agus pertama ada sakit. Nah itu kita perlu cari pengganti juga ini Gus. Kalau kapan terakhir mungkin bisa ditanyakan ke admin Algonovanya ya nanti. Soalnya Kak Marmo juga nggak tahu Agus itu beli paket berapa tuh. Kita mau gantiin kapan Gus? Yang hari Sabtu kok minggu lalu ya. Coba tanya di Bapak dulu. Nanti coba ini ya info aja ya. Cuma kalau Marco Ya, bisanya ya. gini, kalau Senin mungkin bisanya Senin pagi. Cuma kalau dia di hari Selasa sampai ya kalau Marco cuma bisanya itu Senin
Sabtu bisa? Kenapa? Sabtu. Sabtu. Ya. Tapi kamu les juga Sabtu. Dua kali Ya. gitu. Kan Sabtu, kita kan Sabtu barengan nih. Yang ini khusus kamu aja nih, karena kamu ada yang ini ke skip sekali kan. Apa namanya? Sabtu depan maksudnya. Sabtu depan berarti kamu les dulu sekali sama kamarku, baru nanti lanjut lagi jam 6 sama Lolek gitu. Ya. Oh, boleh, boleh. Berarti Sabtu depan ya. Kita infoin aja nanti jadwalnya di rumah Maya. Oke. Pak, sama Oh ya, kayak kenapa Gus? bahasa daerahnya kakak apa? Kenapa? Bahasa daerahnya kakak apa? Saudara apa? Bahasa daerah. Oh, aku bahasa Batak. Oh, Batak. Batak itu ada 5, tapi aku yang Batak Pak-Pak. Mungkin kamu seringnya denger yang kata Horas ya. Boros. Oh ya. Cuma kalau kamarku itu bukannya mamanya kamarku yang Horas karena Batak Toba. Kalau kamarku itu Batak Pak-Pak. Pak-Pak dia njuah-njuah bilangnya. Ada suku Pak-Pak, ada suku Fak-Fak. Fak-Fak itu yang di Papua kalau nggak salah ya. Baru habis. Kamu kamu asli Jawa berarti? Atau ada Enggak, gabungan Bali juga? Bali asli Bali. Oh, asli Bali. Ya, Berarti nama depan ini ada ininya juga. Biasanya ada itunya kan. Nggak tahu ya teman Kak Marco ada pakai gede, ada gitu-gitu sih. oh ada. Saya kadek. Oh, Kadek ya, ya, ya.
Nama nama dulu apa ya? Kalau Ayo. kalau Hmm, di Jawa apa? Di Jawa harusnya nggak ada ini ya, nggak ada marga ya. Paling kalau dia keturunan keraton gitu pakai Raden, Raden Mas. Cuma di beberapa ini sih, apa namanya, kayak wilayah-wilayah kerajaan itu sih, di Kesultanan, sorry. Kalau kamu pernah ke Surakarta itu, ke Solo juga ada. Nanti main-main deh. Kamu pernah main-main ke Jogja juga? Di Jogja enggak sih? Jogja ada juga tuh Raden, Raden Mas gitu. Oke, Gus, coba Kalau kamu sambil kita nunggu si Lolek ya. Kalau kamu punya 5 5/2, kamu mau menyatakan ke dalam bentuk desimal gimana? wah, optimal. Kalau 5/2, kita kan ke desimal kan? 5 Mm-mm. per 10, 5/10. Apa namanya? 0,5 0,5, dari mana tuh? kali Kali berapa? kali 5. Oke, 5/2-nya kamu kali 5. Atasnya jadi berapa? Atasnya jadi bentar. Atasnya jadi 25. Oh ya, 0,25. 0,25. 0,25. Batak karo itu apa? Kenapa? Batak karo itu, Batak karo itu apa? Apa-apa? Batak karo. Bentar ya, ini kayaknya agak direct, agak ini nih. Berapa Gus tadi pertanyaan Gus? Batak karo. Oh, Batak Karo itu bahasanya kadang orang bilangnya mejuah-juah. Itu kayak kamu ketahui apa Anthony Ginting, Lyodra Ginting, itu yang pakai karo tuh. Kalau dia yang si Opung, Luhut, Panjaitan itu dia yang Toba tuh. Susah juga bahasa Batak. Kenapa? Susah juga bahasa Batak. Susah. Belum lagi nanti kayak bahasa yang lain juga ya, pakai aksara gitu juga susah tuh. Kak asli jawab apa ya? Makro. Iya, Kak asli Jawa apa? aku aslinya tuh Batak loh. Oh, Batak itu Cuma Jawa. aku Batak Pak. Cuma lamanya itu memang aku kuliah dulu di Jogja. Jadi Batak kurang itu, lebih Batak itu masih di daerah Jawa. Batak itu di apa? Kenapa? Batak itu masih di daerah Jawa. Enggak. Batak itu banyak di daerah Sumatera Utara, Gus. Oh,
Oke, kita ini dulu ya Gus. Sorry, agak. Eh, apa namanya? Ini kalau kita lihat, kita mau benerin dulu nih yang kamu tadi itu, yang ini tadi. Nah, kamu tadi jawab bahwa 5/2. Oh, udah oleh pas join juga Ya. nih. Oke, tadi kan kita ketemu yang ini ya. Suara kamu kok dengar jelas ya? Ngatur aja dikit. Oke, kita kan tadi ketemu nih. Kalau dinyatakan dalam persen, 2/4 setengah sama 5/2 ini jadi berapa? Kalau kita ubah dalam bentuk persen dulu yuk. Berapa tuh? Mana? 5/2. Dalam persen ya, yang ini dulu, dari atas dulu yuk. Ya, dua per ya. empat jadi berapa? 2/4 jadi 0,50. Salah koma Nol lima. koma lima puluh. Oke, ini dalam desimal ya, dalam Lima bentuk persen. persen. 50%. 50%. Oke, sorry, kelihatan ya. Nah, kalau yang setengah, jadi berapa tuh yang setengah? Ada yang bisa? Jadi berapa yang setengah? Kalau diubah ke dalam persen, Oke, bisa di berapa Gus? 5%. Berapa? 5%. 50%. 50% ya Lolek ya? Desimalnya berapa? Ada yang bisa nggak desimalnya berapa nih? Soalnya 0,5. 0,5. 0,5. Ya. Oke, sorry 0,5. Ini jadi berapa nih? 50%. Aduh, sulit banget sih. Nah, 50% ya. Nah, kalau 5/2, Eh, desimalnya jadi berapa nih 5/2? 25 dua lima per dua 0,25. 5%. 0,25. 0,25 sama dengan 25%. 25%. Oke, kurang tepat. Ya dok, Hah? Agus berapa, Gus? saya sih desimalnya 0,25. 0,25. Ayo, coba. Supaya dia dalam bentuk per 100, berarti jadi berapa kita kalikan? Kan ingat ya, kalau kita mau mengubah dia dalam persen, nggak apa-apa, kita mengubah dalam persen dulu deh. 5/2 kalau dalam bentuk persen, berarti kita kali berapa tuh? Supaya dalam bentuk per 100. Ayo guys, 2 kali berapa sih supaya 100? Ini kan supaya dia per 100. 50. Jadi Nah, 50. berarti yang di atas jadi berapa? Baru jadi 250. 150. ya Nah, ini berarti jadi berapa nih? Dalam persen berarti jadi, 0,20. enggak, dalam persen dulu. Dalam persen jadi berapa? persen jadi 250%. Nah, 250%. Oke, sekarang gini. Yang sulit itu gini, kalau kalian lihat tadi, kalau mengubah dia, kalau kita lihat ya soal yang nomor satu sama nomor 2, 2/4 dan 1/2, Agus sama Nolak itu udah lancar mengubahnya ke dalam bentuk desimal. Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Iya kan? Ya, Tapi ketika dia penyebutnya atau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, contoh 5/2 ini, kalian sepertinya kesulitan mengubahnya ke dalam bentuk desimal. Tapi ke dalam persennya udah betul. Oke ya, contoh satu lagi misalkan. Katakanlah, sama tuh. kenapa? Nggak ada quiz.
Wih, sebentar lagi. Ya, bentar lagi. Nah, kalau misalkan kita punya 6/4, ini kalau dibikin dalam bentuk persen jadi berapa? Ini pembilangnya juga tetap lebih besar. Gimana supaya dalam bentuk persen? Kali berapa? 25. Jadinya yang di atas jadi berapa? 30. Kalau ya kita kali 5, yang di bawah jadi 20 doang dong. Ya. 25. Ber- Oh, kali 25. Berarti jadi berapa tuh lolek yang di atasnya? Hmm, 150. Betul. Lolek kayaknya perkalian kenceng dia ya. 150/100. Berarti ini jadi percentage jadi berapa? 150%. Tuh, 150%. Nah, karena tapi PR-nya gini, gimana cara mengubahnya ini ke dalam desimal? Caranya gini, konsepnya seperti ini ya. Perhatikan ini agak fokus ya, terakhir nih sebelum kita kuis. Kalau kalian ketemu 100%, oke, 100%. Ini kalau diubah ke dalam bentuk pecahan jadi berapa per berapa? Ada yang bisa 100% kalau diubah dalam bentuk pecahan jadi berapa? Gus, Oh, 8. Apa? 6. 100%, 100% diubah ke dalam bentuk pecahan jadi berapa per berapa? Persen. Hmm. Pecahan yang per 100 saja. Jangan yang Per ini 2. per 100 saja. 5 per Berapa? 2. 100%, 100%. Ya, yuk, 100%. Nah, Gini, dipecahin jadi contoh berapa? gini, contoh kayak gini, kalau 2% itu kan jadi 2/100. 40% itu kan 40/100. Kalau 100%, Kali 100%. 1/100. nah ini kan 100/100. Nah ini nilainya berapa 100/100? Hah? Satu ya, 1, bukan? Oh ya. Oh satu ini. kan? Nah, enggak ini enggak apa-apa ya. Ini cuma mau memberikan konsep aja. Contoh kalau 200%, berarti jadi ini kan 200 per Kan 200. 100. 100. Ya ini jadi nilainya adalah 2 2. ya. 2. Dua. Nah, berarti kalau dia 250%, berapa nih? 250 per 100. Jadinya 2,5. 2,5. Nah, 2,5. Ya. Jadi dalam gini, berarti kan nangkap gini nih. Wah. 5/2, berarti desimalnya berapa? Oh, decimalnya 2,5. Benar, 2,5 yang ini ya. Jadi bukan 0,5, bukan 0,25, tapi 2,5. Nangkap? Kalau Angkat. nangkep ini, kalau gitu 6/4, soal yang di bawahnya ini berapa nih? 6/4 ini ke dalam bentuk desimalnya berapa? Persentasenya kalian udah bener nih, 150%. Berarti kalau dalam bentuk desimalnya nilainya berapa? Hmm, 1,5. Berapa? Apa ya? Tadi Ah, 6,4. Berapa? 1,5. 1,5. Benar ya? 1,5. Ini kan sama dengan 150/100 kan? Ya. Oke? Oke. Nah, jadi gitu ya. Kalian bisa mengubahnya ke dalam bentuk, apa namanya? Dalam bentuk eh, pecahan, ke dalam bentuk persen. Itu nggak apa-apa. Itu juga udah bisa ya. Nanti kalian bisa tinggal membagikannya aja. Oke.
Sebelum kita kuis ya, aku tuh pengen ngajar dikit lagi nih. Oh, sebentar. Oke, jadi kita tadi kan udah nemukan tadi masih ingat ya, kalau tadi kita punya 5/2, 5/2 itu kalau dalam bentuk, aduh, sorry. Oke, kalau 5/2 gitu ya, 5/2, aduh, 5/2 ini tadi kan berarti 250% ya, Ya, per 100, atau kalau diubah ke dalam bentuk kok desimal dia nilainya adalah 2,5 gitu ya. Terus tadi ada 6/4, ini dalam persen tadi kita kali 25 ya masing-masing ya. 150 per 100, sorry, ini berarti 150%, atau ini sama dengan 1,5 5. 1,5. gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mengubah ke dalam bentuk desimal, itu kalian bisa menggunakan pakai cara yang seperti mengubah ke persen dulu nggak apa-apa. Contoh kayak misalkan kita punya contoh misalkan 7 koma ini ya, 7 bagi 5. 7/5 ini kalau pakai pembagian ini juga bisa ya. Pembagian yang kita pakai pembagian yang di sekolah itu 7 dibagi 5 juga bisa ya. Seperti ini ya. Ini bisa berapa? Hmm, 7 bagi 5 bisa berapa? 1. Betul, satu ya. Bagus. Berarti kita kalikan 5 ya di sini ya. Ya, Nah, di 2. sini ya. Terus habis itu 2 kali 5, 10. 2 kali 5 Eh, 10. bukan, bukan. Nah, kalau kita lihat pecahan itu kan dia berhenti sampai di sini kan. Satu, terus kita ubah kadang kalau kita ingat materi itu kan jadi gini kan. Diubah jadi, oh 7/5 itu adalah 1/2/5 kayak gitu kan. Nah, kalau dia mengubah ke desimal, kita tinggal tambahkan koma di sini. Coba fokus ya, dikit lagi. Jadi, di sini kita tambahkan koma. Nah, kita tambahin nol di bawahnya sini. Oke. Terus kita bagi 20 bagi 5 berapa? 20 bagi 5, 4. 4. 4 kali 5, 20. Ini nol ya. Nah, di sini kita ketemu nih 1,4 gitu ya. Jadi kalau kita mau mengubah pecahan apa namanya pecahan ke dalam bentuk desimal bisa menggunakan metode pembagian. Udah belajar kan metode pembagian kan? Kita kan juga udah ada bahas ya. Contoh lagi, misalkan kita punya 6/5 gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan sistem pembagian 6 dibagi 5. Bisa berapa 6 dibagi 5? Ayo, 1. 6 bagi 5, 1. 1, Nah, kita 5. kalikan 5. Oke, kita kurang sisa Ya, berapa? 1, 1. Oke, 1, kita 1, tulis 1. nih. Kita pinjam nih. Kita tulis koma di sini. Kita ambil nol. Nah, sekarang kita bagikan 10 bagi 5 berapa? 10 bagi 5, 2. 2. 2. Nah, jadi hasilnya adalah 1 koma 2. lagi. Eh, 20 bagi berapa ya? Jangan 20 dulu dah. Stop sebentar. 7 dibagi 4. Ayo, 1. 1. 1. Berarti di sini 4. Nah, Di sini 3. sih berapa? Ya, oke. 3. Terus Nah, baru tulis koma Koma 0. dari oke. nol. Betul. Lalu 4 dibagi Kurang. 1. Bisa berapa tuh? Nah, apa ya? Hmm, eh, 7. 7 ya. Ya, Bagus. Di bawahnya jadi 28. very good. Oke, kita kurangkan jadi. 32. Oke, terus. 2. Nah, karena kita tadi sudah menulis komanya, kita nggak perlu nulis lagi. Kita tinggal tambah aja satu. Jadi berapa? Jadinya 5. 5. Terus 1,75.
1,75. Dalam persen berarti jadi berapa? Itu persen. Dalam persen Hmm, jadinya 1,75%. Lolek bisa? dah, Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak. dah. Tahu. Oke, besok kita kuisnya yang ini ya. Besok kuisnya yang apa? Persentase sama desimal baru besok. Yang hari ini kita masih yang pecahan kemarin. Jadi kalau masih ingat, harusnya masih bisa ngerjakan ya. Ya. Ah, Kita kuisnya kita itu desimal baru besok kita mau bahas dulu yang kemarin juga itu tentang pecahan dan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Masih ingat kan tentang ini metode butterfly kan? T. masih. Oke ya, boleh join linknya. Nah. Waktunya cuma Enggak juga. 10 menit. Jangan lupa login ini ya, login Algonovanya ya guys. Salah nama. Arya A. Apa apa, nanti Oh, diingat aja namanya terus. oke. Lolek join, Dah, waktunya 10 menit ya. Ya. Oke ya, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, go. Salah. Tuh. Ayo nih, ditampilin di layar nih, scrollnya 0 nih, ada yang salah nih udah nih, baru awal nih. Hai. Nah, salah dua, gimana ini? Pantas sekali. Salah, apa salah lagi? Mas bilang, Oke, Lolek udah bener dua nih. Mana? Lolek melaju udah bener tiga. Enam, 12, dan 18. Yang satu, 6, 12. 18, 24. Apalah. Dante, Frida. Eh, 11 per 4. Per Jangan lupa 3. pakai itemnya ya. Oke. Kita. Mana ya? Salah, woi. Berbanget. Kita. Hati-hati guys. Dari mana? Tunggu. Depan, depan, depan. Tidak bisa. Dua, dua, dua. Tidak bisa. Tiga, tiga, satu tidak bisa. Bisa. Betul, betul. Maksud tahu. Ah,
Ayo, ayo, lah, aduh, ini bahaya nih. Berarti pecahannya belum lolos ini. Halo. Nice. Tunggu berapa ya? 88, 88, 88, 88. 8, 9, 1, 8. 88, Yuk. 30, kurang 30, kurang 30. 8 kurang 30. Dan, 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 dan. Gunakan item. 5. Ini satu per tiga. Mau merah. Coba Haha. Senang. Yang Lalu udah kelar ya? dah. 5 menit dia kelarin semua nih. Tapi berapa nih? Hah? Nanti kita lihat. Agus, masih ada waktu 5 menit lagi, Agus. kan. Aman-aman. Pelan-pelan aja. Fokus, guys. No. Sama ini. Nah. Asan name. Lalala. Sambil menunggu kita nonton. Bapak, ada apa pertandingan PSG dan Arsenal Di di video di YouTube. Belum kakak. ini pertandingan tuh habis. Belum lah. Yang itu nomor 9 itu harusnya itu apa namanya? Dua-duanya salah nih nomor 9. Nomor 9 harusnya itu tuh ya yang terakhir sih. Coba, Kalau soalnya jangan sambil kerjain dulu. Loleh sambil kerjain dulu. Bisa nggak nomor 9? Nanti soalnya pasti banyak kayak gini, guys. Soal lihat di sekolah itu soal banyak soal cerita. Sama soal-soal tes. Banyaknya soal-soal cerita biasanya. satu kan. Lah, Pernahkah melihat pria sehebat ini? Dengan cara yang terlihat sederhana, dia Jangan mulai ini. memasak dua bab. Oleh ini. Ya mati kan iso. mati kan. Tinggal nunggu Agus bentar ya. Ayo 8 menit. Ayah. 2 menit lagi, Agus. Oke. Apa? Coba. Oh, tambah catatan hidup deh. Bapak cek terus catatan hidup. 12 ini makan lagi. Ah, habis ini udah makan lagi. Hmm. Oh, oke. Itu dong. Aduh, enak. Baju Sudah habis ya? sudah.
belum. Dan kayu yang sudah diberi 2 lubang melintang di atas Oh, selokan. sudah. Dari situ, Belum. Tunggu Agus. 2 pipa besar dimasukkan dengan presisi tinggi. Awalnya terlihat membingungkan, tapi perlahan Udah ya? Lagi satu, lagi satu. Tut, Lagi satu, Kak, lagi satu. tururut, tut, Oke. tut, Satu lagi. tururut, tut, Ya. tut, tut. 12. 20. Ya. Udah. Siapa nih? Juara satunya Lolek. Beda berapa nih nilai kalian berdua? Lolek bener 8 dari 10, aku Oi. bener 6 dari 10. Salah di mana? Eh, kok replay sih? Salah. Kamu sabar mah. Ya. Kelihatan nggak di layar ya? Coba kita ini dulu deh. Kelihatan. Ini udah bener ya, Kelihatan. judulnya bagus. Yang ini ada Kelihatan. masalah nomor 1 ya. Tidak. Oke. Ini Tidak. siapa nih yang salah nih nomor 3 ini? Siapa nih yang Itu jarinya saya salah betul. tekan nih? Itu saya betul ya. Yang mana jawabannya nomor 3? Yang ini. Ini tuh yang mana nih? Oh, kenapa? Aku jawabnya yang mana, Gus? Bentar. Gus, Bentar. Saya jawabnya yang 6/12. kenapa? Karena itu Hmm. ya, itu paling dan hemat energi. Agar Ini sistemnya loh, bekerja. ini. Lek, bentar ya, Lek. Dulu. Agus, kenapa Gus jawabnya ini 6/12? karena itu yang paling dekat bagi saya. Bagi dekat maksudnya gimana paling dekat? Saya kan 2/3 yang apa ya? 2/3. Eh, apa ya? 8 itu lebih belakangan. Yang Gini ya, duluan guys. Berarti ini masih ada yang bingung nih tentang saat ini senilai. Jadi kalau yang namanya senilai, kalian kalikan di atasnya dengan kali 2, bawahnya juga harus kali 2. Di atasnya kali 5, bawahnya juga harus kali 5. Ah. Nah, di opsinya itu kan ada beberapa opsi nih. Misalkan per 8, 6/8. Kita cek opsi A. Supaya dia per 8, tiganya bisa nggak dikali berapa tuh 3 kali 8? Nggak bulat kan? Nggak ada yang 3 dikali berapa hasilnya 8 kan? Nggak bisa. Nah, terus yang 8 Bisa. per 12 kita cek. Nah, supaya dia Bisa. per 12 berarti kali berapa? Kali 4. Bener, kali 4 ya. Berarti yang di atasnya 4. kali 4, di bawahnya juga kali 4. Nah, yang di bawah yang C itu salah karena apa? Karena yang di atasnya, yang di bawahnya per 12, berarti harusnya bukan 6 ya. Ya. Kalau Yang misalkan yang di atas atasnya itu. supaya 6, bisa-bisa 6 berarti kita kali 3 kan? Eh. Iya enggak?
Jadinya Ya, kalau Q beda itu dari kita 12. kali 3 berarti jadi berapa? 12 6 kasih per 4. 6 per berapa, Gus? Kalau kita kali 3 Nah, 6 per 6 per 8. 6 per 8. Eh, Eh, 6 per 8. fokus, bukan. fokus, fokus. Dikali 3, 6 per 9. Ya, bagus. 6 per 9. Jadi gitu ya. Yang namanya sini lagi tuh, Gus. Kamu 6 kali per berapa yang 9. di atasnya, yang di bawahnya kali berapa gitu harus sama. Oke? Hmm. Yuk. Ini nggak ada Ya, masalah ya. Ini udah benar. Ini siapa yang salah nih? bukan saya. Benar kan? Kalau jawaban saya itu yang ini. Benar, benar. Yang ini. Nah, ini kan bisa pakai yang metode itu kan, butterfly itu kan. Atau mau pakai menyamakan penyebut dengan KPK juga boleh. Ya, saya pakai butterfly. Nah, KPK berarti per berapa nih KPK-nya? KPK 3 dan 5 berapa? 15. 11. 15. Tuh, ini 15 kan? Nah, ini 15. Nah, berarti supaya 1/3 per 15, gimana nih sepertiga supaya per 15? Dikali berapa nih supaya per 15? 5. Betul, 5 per 15. Terus yang 3 per 5 supaya per 15 dikali berapa? 3. Berarti jadi berapa nih? 9 per 9. 15. Oke, tinggal kita jumlahin kan? Jumlahin nih jadi Ya, berapa? 15. 14 per 15. 14 per 15. Atau pakai cara yang ini, butterfly itu. Kita kan tinggal kalikan aja silang ini kan. Kalau saya nggak pakai butterfly sih. Coba kalau pakai butterfly berarti satu kita kalikan dulu paling selalu mulai dari ujung paling kiri. 1 kali 5 berapa? 1 kali 5. Ayo butterfly gimana kemarin? 1 kali 5. Satu kali 5. 1 kali 5 1 kali berarti 5 ditambah 3 kali 3. Bagus. ya, Per per 15. Oke, cepet kan? Berarti ini tinggal dulu nih 14 per 16. Lebih cepat kan? ya, Ya, Oke, ini juga nih. Siapa lagi yang salah nih? Ayo, butterfly-nya jadi berapa nih? Pakai butterfly aja biar cepat. Ayo, hmm, 22 langsung. per 48. Enggak. 22 per Butterfly-nya gimana 48. nih? Caranya dulu, caranya dulu. Oh, caranya itu caranya itu 5 kali 30 5. per Eh, 30. 3. 30 Oh, 30 Ya, per ditambah 8. 8. Oh ya, per dikurang atau 8. per 8? Ayo, mana yang benar? Per. Dikurang, dikurang. Hah? Dikurang. Oh iya, dikurang, kurang. Kurang berapa? Kurang 8. 8 Oke, dibagi. Per per 48. 48. Hasilnya, Hasilnya 22 per 22 per 44. 48. 48. oke, benar ya, kan ada kebetulan jawabannya. Bisa nggak disederhanakan sebenarnya? Kita Jadi berapa? jadi Bisa sih. 12 per 24. Yang 24-nya benar, yang ke atasnya nggak benar nih. Hah? Oh iya, 11. 22, 11. 11. Ya, Gus. Oke, ini benar ya dua-duanya ya. Ya. Ini siapa nih yang salah nih? Oh, Hmm, saya benar. Oke, gimana caranya Gus? saya yang salah. Gimana caranya?
Ini kalau pertama gini dulu, ini ubah kalau pecahan biasa jadi berapa nih? 1/4. 5/4. 5/4. Berarti kita cari nih, mana kira-kira yang hasil penjumlahannya itu 5/4. Nah, sepertiga tambah 1/2 gimana tuh? Kalau pakai ini, butterfly, ayo, jadi berapa butterfly-nya? Oh, jadi jadi 2 tambah 3/6. Oke, bagus, Lolek. Jadi berapa nih, Lolek? 5 per, Jadi 5/6. udah sama nggak? Sama, enggak. Salah, ini salah nih. Lanjut, yang bagian B. eh, 4 Hmm, ditambah 3 8 8 tambah tambah 9 8 per 9 per 12. 12 Oke, berapa nih? 17/12. 12. Aduh, oke, 17/12. Sama nggak? Enggak. Nah, Nggak ya? Oke, salah. Lanjut, bawahnya. 4 tambah 2/4. 4 Ayo, kali-kalinya, guys. per 8 Hati-hati ya, perkaliannya dan fokus. Berapa? 8. 8 Nih, 8. berapa nih? dengan 6/8 Oke, Mas bisa sederhanakan? masih Masih. Berapa? Masih. berapa 3/4 2/3. eh Ya, 2/3. 3/4 ya. Sama-sama bagi dua. Ayo, bagi-baginya difokusin lagi Iya. tuh. Bener nggak? Udah sama nggak? Loh, belum Enggak. Udah mau pada mau malam minggu nih kayaknya. Salah ya? Masih beda ya? Oke, terakhir. Ayo, Hmm, 2 ditambah 4 tambah 6 bagus. 4 tambah 6 per. per 8. Oke, hasilnya. oh, 10/8. 2 Oke, per 8 disederhanakan. 5/4. Oke, udah sama belum? dah Udah. dah Oke, kecil ya. dah Nggak susah kan sebenarnya? nggak usah Oke, nanti yang ini announcement besok kita bahas ya sebelum ini, sebelum sebelum mulai. Fokus ya guys, itu apa namanya butterfly itu memang sangat berguna itu. Oh, Itu banyak soal-soal butterfly nanti besok diulang lagi tuh, metode butterfly-nya. Persentasenya tadi besok kita tes lagi persentasenya sama desimalnya, udah bisa atau enggak. Oke, kalau nggak ada ini, ada masukan nggak? Ada pertanyaan nggak? enggak. Nggak ada. Enggak. Eh, hmm. Ada. Apa tuh? Bro, besok belajar ya besok belajar apa? Besok rencananya belajar ini, apa namanya bangun datar. Kenapa? Oh, oke. Ada request? Enggak. Nah, Nggak ada ya. Nah, tapi kita selesaikan dulu besok yang kuis yang satu materi itu kita bahas dulu ya. Baru kita besok belajar bangun datarnya. Nah, besok bisa ini nggak ya? Bentar. Ini kita stop dulu.